Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadikal hilati adrikni. Hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wujud yang paling nyata senyata-nyatanya itu adalah wujud Allah. Jadi wujud benda termasuk bentuk-bentuk kita ini jasmania adalah wujud khayal, termasuk alam semesta. Akan tetapi wujud khayali atau wujud majazi tadi itu terbit juga daripada nur Muhammad. Jadi apabila kita melihat sesuatu benda di sekitar kita itu, yang pertama kita lihat itu harusnya adalah wujud Allah. Wujud Allah itu Nur Muhammad Rasulullah. Baru bentuk-bentuk daripada wujudnya, maujudnya, dimaujudkan itulah, baru itu. Jadi artinya yang pertama dilihat itu adalah wujud hakiki. Wujud Allah, Rasulullah, Nur Muhammad. Itu yang hakiki. Ahmad, nyawa pada kita. Baru setelah itu ke wujud majazi. Batang tubuh alam semesta. Karena wujud hakiki ini adalah sifat Allah. Jadi sifat Allah ini Ahmad yang menunjukkan hal keadaan zat. Maka hadirin semulakan. Jadi kita kasih perumpamaan, permisalan. Jadi apabila kita membuat sesuatu bentuk atau ukiran seperti patung, tapi bahannya lilin, seperti patung manusia. Yang pertama kita perhatikan itu harusnya bahan bakunya itu yang pertama harus diperhatikan. Artinya ketika kita membuat patung manusia tadi dari lilin tadi, bahannya lilin, zatnya lilin, yang pertama kita perhatikan itu harusnya adalah lilin. Lilin dulu, baru rupa bentuk patung manusia tadi. Akan tetapi, tahukah sebenarnya kita itu, bentuk atau rupa-rupa tadi, itu sebenarnya khayalan. Khayalan artinya hanya berada dalam pikiran kita saja, angan-angan kita saja. Dan sebenarnya pada kenyataannya, hakikatnya tidak wujud pada kenyataannya. Jadi bentuk rupa-rupa patung manusia itu tadi, itu dalam khayalan kita saja. Sebenarnya pada zohirnya bentuk itu sebenarnya adalah lilin. Lilin semulakan. Jadi sebenarnya tidak ada bentuk pada lilin sebenarnya. Ini terbukti kalau kita pecahkan, hancurkan tadi ukiran tadi. Kita hancurkan bentuk rupa tadi, patung itu tadi. Hancurkan itu patung. Yang tinggal hanyalah lilin semata-mata. Semata-mata lilin. Jadi bentuknya, rupanya, rupa daripada lilin, bentuk daripada lilin itu sah. Jadi jika demikian seperti itu, bentuk yang sebenarnya tidak beserta dengan lilin. Jadi kita juga tidak boleh mengatakan ada dua. Ada lilin, ada patung lilin. Tidak. Bentuk lilin tidak. Yang ada hanya lilin semata-mata yang hakikatnya, wujud hakikatnya tuh lilin. Jadi bentuk atau rupa-rupa semuanya itu adalah adam, ma'dum. Hanya lilin yang ada. Artinya ma'dum itu tidak ada. Bentuk dan rupa tadi tidak ada pada hakikatnya. Dia hanya wujud dalam khayalan pikiran kita saja. Jadi perumpamannya itu tadi, dapatlah kita pemahaman bahwa sebenar-benarnya hanya zat dan sifat Allah sajalah yang ada itu, yang tunggal itu, yang esa itu. Manakala makhluk af'al Allah itu hakikatnya tidak ada. Kosong semata-mata. Artinya kosong ini betul-betul tidak ada, tidak pernah ada. Kelihatannya ada, diadakan saja. Tapi yang ada hanyalah yang maha ada. Kelihatannya patung itu ada. Pada hakikatnya yang ada hanya lilin semata-mata. Dari ujung ke ujung itu lilin. Apabila kita melihat kepada jasmani, ke diri, semua benda-benda atau alam semesta atau siapapun di sekitar kita, di sekeliling kita, yang pertama dilihat, disadari, wujud Allah dulu, Rasulullah dulu, Nur Muhammad dulu. Itu bukan bentuk-bentuknya, Ahmad dulu. Baru paham kita Rasulullah itu adalah sifat atau kelakuan daripada zat. Rasulullah tiada lain daripada
Allah Ta'ala, tiada lain hakikatnya. Jadi yang pertama kita lihat itu adalah Nur Muhammadnya, Rasulullah. Nyawa ini tiada lain daripada sir. Nyawa inilah yang menanggung daripada sir. Dengan batang tubuh itulah yang menanggung daripada sir. Maka zat Allah itu yang sebenarnya yang mutlak. Yang kosongnya itu artinya tidak pernah ada kosongnya. Artinya tidak ada campuran, tidak ada sifat di situ. Zat mutlak semata-mata itu Allah. Kalau zat sifat, nah itu Ahmad. Zat sifat artinya zat yang disifati. Zat sifat Ahmad, Allah Muhammad. Idofi, wujud idofi. Jadi kita nyawa pada kita, itu Ahmad. Rasulullah itu Rasulullah. Maka itulah barang siapa mengenal dirinya tidak ada pada hakikatnya, sehingga dia pasti akan mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya. Artinya mengenal sebenar-benarnya Allah Ta'ala. Jadi ketika melihat sesuatu, jangan dulu lihat sesuatu itu, jangan lihat jasmani kita, jangan lihat bentuk-bentuk, tembuskan kepada Nur Muhammad kepada zat Allah. Itu yang pertama. Daripada pandangan bentuk-bentuk rupa-rupa itu, pandangan itu daripada ke situ, nanti begini, kita cepat lupa, bahkan tidak pernah istiqomah selama 1 jam berturut-turut, mungkin paling 1 menit lupa, ini lupa. Karena kita fokus kepada makhluk, fokus kepada bentuk-bentuk rupa-rupa itu, harusnya melebur kepada Rasulullah yang tidak berupa itu, yang wujud hakikat itu. Kembalikan ke situ dahulu, kepada yang awal mula, yaitu Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad tiada lain daripada Allah Ta'ala. Kembali kepada innalillah, lillah, kembali kepada zat Allah, bukan menjadi zat. Meleburkan diri kita sampai kepada Allah, perjalanannya kepada Allah. Jadi bukan lagi kemungkinan, ini sudah pasti terlupa kita melihat daripada zat Allah. Dengan itu kita terhijab daripada melihat Allah. Tapi perlu diperhatikan, bukan kita yang melihat, tapi Rasulullah itulah yang melihat. Dimensi Nur Muhammad itulah, Ahmad itulah. Sebelum kepada Allah, naik saksi kepada Allah, leburkan keakuan Adam kita, leburkan kepada Rasulullah, Ahmad, nyawa. Artinya begini, jangan lagi meyakini jasmani ini yang menyaksikan, yang melihat, ya, yang merasa, yang mendengar dan sebagainya. Tapi yang merasakan, yang menyaksikan itu adalah Rasulullah, nyawa. Jadi nyawa itu, sadari nyawa itu yang menyaksikan maha ruang Allah. Jadi ceritanya begitu. Jangan sampai kita yang menyaksikan Allah. Ini yang hijab. Karena sifat Allah itulah yang menyaksikan Allah. Sifat Allah itulah yang musyahadah kepada Allah, bukan kita. Sifat Allah itu yang menyaksikan zat. Sifat Allah itu yang memuji daripada zatnya. Itulah yang dikatakan Muhammad, yang terpuji. Inilah yang dikiaskan penyembahan. Artinya penyembahan itu makrifat, kenal, kemudian dipuji. Muhammad yang terpuji, yang memuji, yang dipuji. Ahmad, Muhammad. Ahmad, Allah, Muhammad. Tuh, kelihatan 3, Allah, Ahmad, Muhammad, tapi 1 pada hakikatnya. Jadi kemungkinan memang begitu. Seperti itu. Bukan kemungkinan lagi. Harus yakin 1000%. Artinya yang ada hanya Allah Ta'ala. Allah itu zatnya, Ta'ala itu adalah sifatnya. Baru kita leburkan terus kepada Tauhiduz Zat. Setelah itu kita ketahui perkara tiada lain daripada Rabbul Izzati, zat itu. Ada Tuhannya zat. Setelah itu baru kita mengetahui perkara diri sebenarnya diri itu, Tuhan yang sebenarnya Tuhan itu mewujudkan dirinya kepada zatnya, mentajalikan dirinya kepada zatnya. Kemudian zatnya itu mentajalikan lagi kepada Rasulullah. Jadilah sifat. Karena ingin dikenal, sifat itu adalah wujud Allah. Nah, wujud Allah itu, wujud hakiki itu, yaitu Rasulullah, belum bisa dilihat. Dijadikanlah, dimewujudkanlah
alam semesta kepada kita batang tubuh ini. Tuh, wujud bayangan, wujud majazi ini. Wujud ini serupa dengan yang batin. Diri zahir ini serupa dengan yang batin, nyawa. Rupanya itu serupa, ini serupa. Makanya dikatakan dalam hadis qudsi, ya, aku ciptakan Adam itu serupa denganku, serupa dengan wujudku. Wujud Allah itu yang nyawa, Rasulullah. Jadi wujud Allah yang Rasulullah itu serupa ini, Adam ini, batang tubuh ini, serupa. Makanya yang pertama ada itu sebenarnya itu adalah Rasulullah. Wujud hakikat dulu, baru ke wujud majazi. Terakhir ini wujud majazi. Tapi replikanya, bayangannya. Kita punya bayangan kan? Nah, jadi perkataan ini tadi mudah-mudahan tidak tersalah paham, ditafakuri betul-betul, dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tercerahkan, diberi petunjuk oleh Allah, kita semua diislah oleh Allah Subhanahu wa taala ini secara syariatnya ya. Jadi pahamilah betul-betul semua apa-apa yang dikalamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui daripada tajalli mazhar kenyataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin begitu saudara-saudara, lebih dan kurangnya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.